Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwi Rianti dengan nomor NIM 18720500094 dari Fakultas Pendidikan. Program studinya yaitu Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Ismerita SPD MPDE dengan mata kuliahnya yaitu Akuntansi Keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi mengenai rekonsiliasi bank. Oke, kita simak rekonsiliasi bank itu apa sih? Rekonsiliasi bank ini merupakan sebuah rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antar perusahaan dan bank. Jadi dari catatan bank ini juga ada catatan kas nasabah. Itu catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dan dari kasus ini, catatan bank ini nasabah dianggap benar. Jadi sebaliknya, jika terdapat perbedaan di antara catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian data. Nah, baik, di sini kan ada mengapa rekonsiliasi bank itu diperlukan. Nah, di sini tuh saya akan memaparkan sebuah mengapa rekonsiliasi itu penting. Jadi, dalam rekonsiliasi penting ini, dia itu untuk memastikan adanya kesamaan catatan informasi di antara perusahaan dan bank. Jadi, kita tuh harus memerlukan dilakukannya proses rekonsiliasi bank. Jadi dengan dilakukan rekonsiliasi bank ini, maka catatan laporan dan perbankan dan juga perusahaan dalam periode tertentu bisa lebih terlihat rapi dan akurat. Jadi rekonsiliasi bank ini juga menjadi suatu pusat kendali atau suatu sistem kontrol dalam setiap penerimaan ataupun pembayaran suatu perusahaan. Dan itu juga, selain itu, tujuannya juga bisa diadakannya rekonsiliasi bank ini adalah untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan pihak bank. Jadi dengan demikian, kedua pihak ini juga bisa mengetahui nominal penerima ataupun pengeluaran yang terjadi, mengetahui informasi keuangan yang belum sempat mereka catat lewat data keuangan dari pihak bank. Nah, di sini juga ada komponen dalam rekonsiliasi bank deposit in transit atau setoran dalam proses. Jadi yang dimaksud dengannya itu adalah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjukkan oleh perusahaan. Jadi jika hal tersebut semacam ini, maka terjadilah setoran tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Nah, oleh sebab itu, kasus seperti ini masuk ke dalam item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank pada dasarnya. Setoran dalam proses ini terjadi ketika data yang dimasukkan tersebut terlambat sampai ke bank bersangkutan. Nah, sehingga data tersebut itu tidak bisa dimasukkan ke dalam catatan pada hari tersebut. Nah, deposit transit juga berlaku jika perusahaan mengirimkan dana akan tetapi memiliki status tertentu dari bank. Nah, yang kedua ada outstanding check atau cek beredar. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah ketika kita mengecek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan, maka proses pencairan ini belum diselesaikan, maka data tidak akan bisa dimunculkan pada laporan keuangan bank. Dan yang ketiga ada non sufficient fund check atau cek kosong. Jadi yang dimaksud cek kosong ini adalah cek yang
tidak diterima oleh bank. Nah, dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan itu tidak mencukupi. Dan dalam kasus ini, maka bank itu bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonored. Kemudian, saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga akan dikurangi. Nah, jika perusahaan itu ingin memproses cek ini, maka perusahaan wajib mengeluarkan sebuah dana atau biaya pemrosesan. Nah, di sini juga ada penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Yang pertama ada piutang wesel. Maksud dari piutang wesel ini adalah sebagai hutang klien yang menggunakan surat perjanjian yang mengikat serta menjamin berupa aset jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Jadi contohnya seperti kita sudah mempunyai hutang kepada seseorang, maka kita akan menjaminkan sebuah barang. Seperti contohnya seperti motor, kalau kita tidak bisa bayar, motor itu akan ditarik dengan yang penagihnya. Dan yang kedua itu ada deposit in transit. Jadi maksudnya ini rekonsiliasi bank juga bisa terjadi akibat adanya perbedaan catatan kas perusahaan dan bank. Karena pengaruh deposit transit ini juga sering disebut dengan setoran dalam perjalanan. Nah, maksudnya ini apa sih? Jadi deposit transit ini merupakan yang terjadinya terdapat setoran dana di akhir bulan yang telah dicatat oleh perusahaan pada bulan tersebut. Jadi pihak bank barulah mencatat dana tersebut pada bulan selanjutnya. Dan yang ketiga ada beban dan pendapatan bank. Nah, dalam rekonsiliasi bank ini juga disebabkan oleh beban bank. Nah, beban bank ini bisa berupa beban administrasi, biaya pelayanan, ataupun biaya penulisan. Jadi cek juga serta beban bank lainnya. Dan ini pendapatan bunga bank yang belum dicatat sepenuhnya oleh perusahaan juga masuk ke dalam beban bank. Dan yang keempat ada outstanding check. Nah, maksudnya ini outstanding check merupakan suatu cek yang beredar dan dapat menyebabkan terjadinya suatu rekonsiliasi bank. Nah, jadi outstanding check ini tercatatlah oleh perusahaan, akan tetapi belum sepenuhnya tercatat dari pihak bank. Nah, pada kasus ini bisa juga mengecek tersebut belum sempat dicairkan oleh pihak bank kepada pihak penerima cek. Dan selanjutnya yang kelima yaitu kesalahan pencatatan. Jadi di sini juga ada faktor penyebab rekonsiliasi bank. Nah, terjadinya ini yaitu kesalahan pencatatan. Karena apa? Karena disebabkan oleh pihak-pihak ataupun pihak perusahaan itu sendiri. Sebagai contohnya, seperti penanggung jawab perusahaan yang mengurus laporan keuangan, perusahaan melakukan kesalahan pencatatan nominal uang. Nah, karyawan bank itu juga bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan uang perusahaan juga melakukan kesalahan pencatatan. Nah, yang keenam ini ada kredit bank. Nah, kredit bank ini juga bisa terjadi karena terdapatnya kredit bank. Nah, maksudnya ini bisa berupa penagihan atau deposito dari pihak bank lainnya. Jadi transaksi jenis ini bisa diketahui jika nasabah menerima rekening koran. Nah, ada yang ketujuh yaitu Not Subscription Fund. Not Subscription Fund ini merupakan cek kosong yang tidak memiliki suatu dana. Nah, hal ini terjadi karena perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan. Nah, dengan itu setelah dicek cek tersebut tidak bisa dicairkan. Kenapa? Karena dana yang kurang dan tidak mencukupi. Nah, kasus seperti ini juga menyebabkan terjadinya rekonsiliasi bank karena bank yang bersangkutan tidak mencairkan uang dan dananya juga kurang pada rekening. Biasanya kita tidak menyadari oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga tetap dicatat sebagai data pengeluaran cek.
Nah, baik, di sini ada bentuk rekonsiliasi bank. Yang pertama yaitu bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report from. Jadi bentuk yang pertama ini yaitu bentuk secara vertikal atau report form. Nah, bentuk ini juga banyak dikenal yaitu dengan sebutan staple, di mana semua informasi di dalamnya disusun secara bertingkat. Jadi pada bagian itu terdapat kolom berisikan catatan rekonsiliasi saldo kas berdasarkan catatan dari perusahaan. Adapun bagian bawah kolom itu berisikan informasi tentang catatan rekonsiliasi saldo kas berdasarkan rekening koran bank ataupun sebaliknya. Nah, yang kedua ada bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau I confirm. Nah, dengan adanya bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau I confirm yaitu sangat berbeda dengan bentuk yang pertama. Jadi I confirm ini disusun secara horizontal dengan cara sebelah menyelah. Pada bagian kolom sebelah kiri berisikan data saldo catatan perusahaan dan sedangkan pada bagian sebelah kanan berisikan data untuk rekonsiliasi saldo kas rekening koran dan begitu sebaliknya. Nah, yang ketiga ini ada bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom pada dasarnya. Jadi bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom ini yaitu terdiri dari 5 kolom. Namun dari 5 kolom ini hanya terdapat 4 kolom nominal mutasi dan sebab itu disebutlah bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Nah, di sini ada definisi dari bentuk rekonsiliasi 4 kolom. Jadi, itu adalah sebuah bentuk penyusunan rekonsiliasi bank yang dengan jumlah 4 kolom nominal mutasi. Dan yang keempat, yaitu ada bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Jadi bentuk ini yang terakhir adalah bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom, yaitu dengan sesuai namanya, yaitu bentuknya untuk penyajian data dan informasi. Rekonsiliasi bank ini terdiri dari 8 kolom. Jadi meskipun jumlah keseluruhan totalnya dari kolom ialah 9 kolom, maka hanya terdapat 8 kolom. Karena apa? Karena nominal mutasi pada bentuk rekonsiliasi ini yang satu ini. Untuk lebih jelasnya, jadi rekonsiliasi bank 8 kolom ini adalah yaitu keseluruhan totalnya itu dari kolom ialah 9, akan tetapi 8 kolom nominal mutasinya itu hanya 8. Jadi bentuk rekonsiliasi ini adalah 8 kolom nominal mutasinya pada bentuk rekonsiliasi yang satu ini. Nah, dengan ini contohnya, Agus memiliki saldo rekening bank di buku besar PT Martes pada tanggal 30 November 2018, yaitu jumlah saldo Agus itu sebesar 185.500. Nah, saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan totalnya jumlah dananya sebesar 207.000. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Nah, jadi perbedaan data tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya terdapatlah biaya administrasi bank di bulan November 2018 sebanyak 2.800 yang muncul di rekening koran dan belum dicatat oleh perusahaan karena nota terbilang belum sampai. Nah, ada juga terdapatnya 5 lembar cek dengan total 40.750 perak yang telah dibayarkan pada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang ternyata belum diuangkan. Nah, ada juga terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah 15.000 tapi ternyata telah sah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening Marches. Nah, di sini ada juga terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah
3.950 perak dalam rangka pelunasan hutang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan, dan juga terdapatlah cek dengan nomor SR5220 dengan jumlah besarnya itu 70.550 perak dan dicatat dalam pembukuan. Nah, di sini ada PT Martes juga jumlahnya 65.150 perak. Nah, kemudian jika Anda diminta untuk membuat rekonsiliasi